Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung sebagai bagian dari survei PWKL 4107. Kajian ini penting karena transformasi kota menjadi semakin kompleks dan diperlukan pemahaman yang sistematis untuk menilai kesesuaian antara fungsi lahan dan aktivitas masyarakat. Latar belakang. Menurut Doxiadis, perkembangan kota memiliki dua bentuk, pertumbuhan dan transformasi. Transformasi ini mencakup perubahan fungsi lahan melalui proses penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi. Perubahan yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat memicu berbagai konflik sosial, ekonomi, hingga perubahan struktur ruang kota. Permasalahan transformasi. Masalah utama muncul ketika masyarakat membangun tanpa mengikuti ketentuan tata ruang. Ketidaksesuaian fungsi lahan dapat menimbulkan ketidakefisienan, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, bahkan kerugian ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengelola transformasi ini agar manfaat sosial dapat tercapai secara optimal. Pentingnya identifikasi. Identifikasi guna lahan diperlukan untuk memahami berbagai lahan dimanfaatkan masyarakat dengan mengetahui fungsi dominan dan aktivitas yang berlangsung. Kita dapat menilai apakah suatu wilayah berkembang sesuai rencana atau justru mengalami tekanan fungsi akibat kebutuhan ruang yang terus meningkat. Kategori guna lahan. Secara umum, kota memiliki beberapa kategori guna lahan, seperti kawasan perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan industri, serta kawasan campuran. Setiap guna lahan memiliki karakteristik dan aktivitas spesifik, sehingga perlu dipetakan secara akurat dalam proses perencanaan. Kemudian untuk tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Selain itu, survei ini bertujuan memahami karakteristik fisik dan aktivitas yang berkembang sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Untuk sasaran survei yaitu teridentifikasinya karakteristik guna lahan di setiap wilayah pengembangan Bandung, variasi kegiatan yang muncul di dalamnya, serta pola perkembangan aktivitas masyarakat. Hasil ini menjadi dasar untuk melihat apakah suatu fungsi lahan masih sesuai atau sudah mengalami tekanan perubahan. Untuk keluaran yang dihasilkan berupa laporan survei yang lengkap dan siap pakai. Laporan ini dapat menjadi bahan bagi tahapan perencanaan selanjutnya, seperti analisis kebutuhan ruang, penyusunan kebijakan pengendalian, pemanfaatan lahan, atau evaluasi rencana tata ruang yang sedang berjalan. Dan untuk lingkup kegiatan, survei dilakukan di Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Setiap WP ataupun wilayah pengembangan memiliki karakteristik berbeda sehingga penting untuk melihat perbedaan fungsi dan kegiatan pada level wilayah. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 1 semester untuk memastikan kedalaman data. Pendekatan pertama adalah perumusan masalah, yaitu mendefinisikan fokus survei secara jelas. Kedua adalah merumuskan kebutuhan data, baik sekunder maupun primer. Ketiga adalah menentukan populasi dan sampel yang relevan agar representasi kondisi lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan survei setelah kebutuhan data ditentukan, dilakukan penyusunan instrumen survei seperti lembaran observasi dan panduan wawancara. Kemudian ditentukan area target yang akan diverifikasi
langsung di lapangan. Pelaksanaan survei mengikuti etika pengumpulan data agar hasil tetap objektif dan dipercaya. Data lapangan kemudian diinput, dibersihkan, dan disusun dalam bentuk tabel serta visualisasi sederhana. Dari sini dilakukan interpretasi awal untuk melihat pola aktivitas, tingkat kesesuaian lahan, dan indikasi transformasi fungsi. Interpretasi ini menjadi dasar penyusunan kesimpulan survei. Dalam organisasi kegiatan, langkah awal adalah membentuk tim dengan pembagian tugas yang jelas. Kemudian, penyusunan proposal kegiatan yang berisi metode lingkup dan jadwal. Proposal ini menjadi acuan bersama untuk menjaga konsistensi pelaksanaan survei. Selanjutnya dilakukan pembahasan kebutuhan data, strategis pengumpulan data, estimasi biaya survei, serta pengurusan perizinan kepada pihak terkait seperti kelurahan atau dinas tata ruang. Semua proses ini penting untuk memastikan survei berjalan efektif dan efisien. Data yang telah terkumpul divisualisasikan dalam bentuk peta, grafik, komposisi guna lahan, dan dokumentasi foto lapangan. Visualisasi ini membantu memahami kondisi faktual perbedaan antar wilayah serta fenomena transportasi yang tidak selalu terlihat melalui angka saja. Sebagai kesimpulan, survei identifikasi guna lahan dan kegiatan ini memberikan gambaran penting tentang dinamika memanfaatkan ruang di Kota Bandung. Temuan ini dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.